A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Baik teman-teman semua, insya Allah kita ke depan sampai insya Allah mungkin nanti kita lihat apakah ada stretch waktu atau bagaimana. Mudah-mudahan kita bisa sampai di terakhir waktunya. Karena mundur 15 menit, insya Allah kita akan berakhir di jam 21:15 insya Allah. Teman-teman semua, di depan mata kita ini sudah banyak mungkin peluang-peluang yang kadang-kadang kita luput perhatikan dalam menginjak tahun 2022 ini. Mungkin insya Allah kita harus siap-siap apa yang harus kita lakukan, apa yang harus dipersiapkan untuk kita tetap berlari gitu ya Kang Didit. Kang Didit, kira-kira nih sebelum kita mendengarkan cerita dari coach sendiri mungkin dan paparan dari coach, Kang Didit bagaimana pengalaman ketika tahun 2021 ini dalam menghadapi masa-masa tahun 2021? Silakan Kang Didit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman hebat semua di sini nih. Kalau bicara pengalaman 2021, pastinya saya mah indah-indah selalu ya pengalaman, nggak pernah mendramatisir masalah itu menjadi berat, menjadi suatu yang menyeramkan. Karena walaupun bagaimana kita itu harus menikmati proses. Banyak proses yang udah saya jalani walaupun hasilnya masih belum maksimal, tapi setidaknya kita udah mencoba. Tapi setelah kita bergabung di sini, di teman-teman dari UMKM, dari pelatihan, ya alhamdulillah walaupun otak udah mulai agak sedikit, ya maklumlah karena kita ini kan banyak permasalahan juga ya, urusan keluarga, urusan pekerjaan segala macam. Kadang-kadang untuk belajar itu agak sedikit ini nih otak nih, campur aduk dari kepala. Tapi alhamdulillah sedikit demi sedikit kita lebih terarah. Kita punya teman-teman yang hebat yang tiap hari memberikan motivasi, tiap hari mencari solusi bagaimana ke depannya kita usaha biar lebih baik, lebih terarah. Alhamdulillah kita juga punya komunitas-komunitas yang kebanyakan orang berpikir untuk bagaimana meningkatkan penjualan, bagaimana kita berproses dalam menghadapi di kondisi pandemi sekarang ini yang memang serba agak sulit juga untuk memulai, tapi kita tetap semangat dengan teman-teman yang ada di sini yang tiap hari nggak henti untuk berkomunikasi. Alhamdulillah sukses pokoknya buat teman-teman semua. Semoga di 2022 ini kita bisa meningkatkan usaha kita bisa lebih baik, bisa lebih visioner tentunya. Karena walaupun bagaimanapun kita harus mengikuti beberapa langkah lebih maju. Karena itu yang bisa membantu kita untuk kedepannya. Saya rasa itu aja tadi lah. Selanjutnya nanti biar benar banget. Kalau mau maju jangan nunggu kita bermutu dulu, tapi mari kita maju untuk kita jadi bermutu. Begitu kali ya Kang Didit ya. Mudah-mudahan dengan hadirnya selalu teman-teman di sekeliling kita, semakin kita tambah bermutu. Alhamdulillah kualitasnya mungkin teman-teman sama saling-saling. Saya kadang-kadang takjub, Masya Allah. Teman-teman ini luar biasa sekali, Masya Allah. Begitu kuatnya silaturahmi dan saling bantu, saling dukung. Mudah-mudahan kita tetap dalam satu jalinan silaturahmi yang sangat kuat, Kang Didit. Insya Allah. Bismillah. Amin, amin. Jazakallah khair. Baik, Kang Didit, mungkin teman-teman di bawah juga, Kang Batman, ada juga nanti mungkin kalau kita memang ada sisa waktu, mungkin ada beberapa teman yang boleh nanti bertanya kepada coach. Mungkin untuk sementara sambil menunggu coach dulu kita memaparkan, mungkin nih kita pasti ada info-info, mungkin ada pengalaman-pengalaman tahun lalu yang mungkin bisa kita langkahkan kembali di tahun 2022 ini. Silahkan coach, mungkin apa nih yang kira-kira peluang yang ada di depan mata kita nih coach.
Silakan Coach, mungkin sekitar 20 menit ke depan Coach, the stage is yours. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua teman-teman sekalian yang ada dimanapun berada. Alhamdulillah kita kembali lagi bertemu di ruang Twitter Space ya. Ada sudah ruang terus space lagi double ya. Di ruang Twitter Space ini luar biasa ya. Kalau dulu itu sebelum pandemi ya, kayaknya saya kalau ngisi seminar itu dengan peserta 20 orang di dalam sebuah ruangan, ada 20 orang pendengar, kadang-kadang dari pagi sampai siang. Itu persiapannya luar biasa, artinya persiapannya itu berhari-hari gitu. Ada yang seminggu, ada yang 2 minggu, bahkan sebulan hanya untuk seminar dari pagi sampai siang. Tapi dengan Twitter Space ini, ya ini ada berapa nih? 20 nyampe nggak ini? Ya ada 23 orang ya, 23 orang. Betul. Kita berkumpul dengan sangat efisien, dengan efektif, kita bisa mendapatkan insight-nya apa ya? Mendapat ya inspirasi lah lebih kurang. Mendapatkan inspirasi, bahkan kayak saya dengar Bang Didit ngomong tadi aja saya ikut termotivasi gitu. Nah, kita artinya kita saling memotivasi, saling menularkan energi optimisme positif. Nah, itu sangat-sangat sekarang ini sangat berharga sekali. Nah, kalau dulu tadi dengan berkumpul 20 orang harus keluar biaya, harus menyiapkan makan siang, harus menyiapkan macam-macam. Nah, ini kita dengan begini, alhamdulillah kita bisa sering berinteraksi dengan sangat efektif dan efisien. Ya itu yang kenapa saya agak panjang lebar sedikit cerita. Ini adalah sebagian tren ya. Ini adalah sebagian tren ke depan di mana walaupun pandemi sudah berakhir, tapi ritme yang seperti ini tidak akan, karena kita sudah istilahnya seluruh dunia udah kecemplung dalam tanda kutip, sudah kecemplung dengan ritme online, maka ritme online itu tidak akan kemudian tidak akan hilang. Ya karena kita kan sudah masuk dalam zona nyaman ikut ritme tersebut. Nah, artinya ini langsung masuk ke dalam materi ya, kita masuk ke dalam materi topik pembicaraan bahwa dunia digital ke depan akan semakin menjadi hal yang boleh dibilang menguasai kehidupan kita. Ya, artinya tingkat akses kita dan kita terpapar dengan digital, dengan media digital seperti ini, itu akan terus meningkat. Artinya simpel saja, kalau pengusaha UMKM ya harus melek digital, harus terus berjualan secara digital. Ketika kita tidak berjualan secara digital, maka kita sudah artinya ketika kita misalnya saya tidak mau digital, saya mau dunia nyata saja, saya mau dunia offline saja. Memang itu bisa saja, itu sangat mungkin saja kita bisa survive, tapi ketika kita tidak hadir secara digital, maka orang yang mencari kita, orang yang punya kebutuhan yang sama, kemudian dia hadir dalam interaksi digital, maka tidak akan menemukan kita. Gitu. Jadi ini adalah tren ke depan, salah satunya adalah sebagai tren, sebagai peluang yang harus kita betul-betul tangkap, betul-betul kita amati. Ya dalam hal contoh dalam hal kita tadi berdiskusi dalam kelompok diskusi tertentu, kita Pak saya mau mencari nama merek. Oke, nama merek. Kita sekarang tidak semudah itu menentukan nama merek sesuka hati kita. Ini selera saya, nggak bisa tidak sesederhana itu. Kita menentukan nama, bahkan saya sendiri sedang mempertimbangkan untuk mengganti nama brand produk herbal saya. Produk herbal saya namanya Imeta. Ya bayangkan teman-teman ketika mendengar kata-kata Imeta pasti langsung mengasosiasikan dengan platform digital perusahaan yang membawahi Facebook,
WhatsApp dan Instagram, yaitu apa? Meta. Akhirnya saya jadi berpikir, apakah saya harus mengganti nama saya supaya saya tidak mau dibanding-bandingkan, kemudian orang menghubung-hubungkan, ini apa hubungannya sama Facebook dan lain-lain. Saya sudah sangat mempertimbangkan itu. Nah, akhirnya semua orang akan bisa sangat membandingkan satu dengan yang lain secara digital. Apalagi sekarang yang kita hadapi, yang dominan, tadi tren yang pertama digital, tren yang kedua yang harus kita perhatikan, ini bukan trennya ya, tetapi komponen-komponen apa yang kemudian menentukan tren. Kalau saya bicara tren, ketika saya mencoba mencari referensi tren 2022 itu ada seabrek-abrek, ada ratusan. Ya kita UMKM nggak perlu sibuk untuk meneliti satu persatu ya, boleh-boleh saja sebagai wawasan teman-teman silakan lihat YouTube, silakan browsing sendiri, tulis saja di Google tren 2022 apa, ada seabrek-abrek banyak sekali informasi yang bisa kita pelajari. Tapi sebisa mungkin kita memprioritaskan belajar yang paling sederhana dulu. Yang paling sederhana artinya apa? Yang paling bisa kita implementasikan dan itu berhubungan dengan dunia, yang berhubungan dengan kita secara langsung dulu. Contohnya UMKM nggak perlu belajar tentang seluruh dunia sekarang sedang mengarah kepada energi alternatif, semuanya mobil menjadi mobil listrik. Ya kita UMKM. Terus apa implikasinya dengan kita ada semangat environmentalisme namanya. Nah, nyebutnya aja sudah susah. Ya, kita bisa saja Pak, sekarang saya tidak packing saya tidak pakai plastik, terus saya tidak menyediakan sedotan dan lain-lain. Itu bagus, tetapi efeknya seberapa jauh dengan kita para UMKM ini UMKM ini terimplikasi oleh tren-tren tersebut. Yang perlu kita perhatikan yang pertama adalah bahwa kita sekarang semakin digital, ini silakan ditulis. Yang pertama semakin digital, yang kedua bahwa yang menentukan akan banyak sekali menentukan perilaku pasar. Nah, perilaku pasar atau perilaku transaksi di lapangan, dan inilah yang disebut sebagai peluang usaha. Apa sih peluang usahanya? Yang menentukan ini salah satunya ada dua generasi yang akan sangat dominan menentukan. Ini adalah dua generasi ini adalah yang disebut sebagai segmen pasar. Dia yang akan mempengaruhi tren 2022 dan seterusnya. Siapa itu? Mereka adalah milenial dan Gen Z. Ya, Gen Z, anak-anak saya sudah masuk Gen Z. Nah, mereka lah yang akan menjadi penentu. Mereka lah yang akan memilih. Mereka lah yang akan memilih produk. Ketika mereka memilih produk, hubungannya masih kembali ke nomor satu. Mereka akan mempertimbangkannya melalui media atau platform digital. Nah, ini yang harus kita perhatikan, bahwa teman-teman UMKM sekarang harus sangat memperhatikan digital. Ketika misalnya saya nggak mau punya Instagram, saya nggak mau punya Facebook, saya nggak mau punya WhatsApp, bahkan saya nggak mau punya Telegram, saya nggak mau punya ini, nggak mau punya itu, ya saya ucapkan ya selamatlah menikmati dunia kita sendiri. Sementara di platform-platform itulah yang saya sebutkan, itulah tadi secara dominan orang-orang akan beredar. Ya kan? Apakah kita harus menunggu, kita harus hadir dulu di pasar tradisional? Apakah kita harus menunggu keluar modal dulu supaya kita buka outlet di pinggir jalan? Apakah kita harus menunggu dulu sampai yang penting saya punya kesiapan modal dulu untuk buka toko sendiri di mall atau di pusat perbelanjaan? Sehingga kapan itu terjadi? Akhirnya kita menunggu hal yang ideal dan bisnis kita nggak mulai-mulai. Ya, kamu yang kemarin mungkin juga sudah pernah punya bisnis akhirnya tutup dan dia tidak kemudian kunjung mulai. Padahal dengan digital hanya dengan 1-2 langkah dalam satu hari kita bisa memunculkan bisnis dalam hanya hitungan hari, luar biasa. Ya, dalam hitungan hari kita bisa punya bisnis baru. Ketika kita tidak mengikuti tren tersebut, maka ya yang tadinya saya mau punya ide mau buka outlet gerobak fried chicken di depan rumah saya. Aduh, tapi nanti gimana ya? Apakah kalau saya jualan tetap laku? Apakah ada yang beli? Ini pertanyaan yang luar biasa ini. Benar nggak? Saya mau buka coffee shop, saya mau jualan kopi. Wah, bukankah semua orang sudah jualan kopi?
nanti kalau saya jualan kopi apakah masih ada yang mau beli ya? Seperti Bang Didit misalnya, beliau jualan punya produk kopi. Contohnya di sini ada Kak Jana misalnya. Beliau menawarkan madu hutan. Semua orang udah jualan madu hutan, tapi apakah ada yang beli? Ternyata dari dua kawan kita, dari dua teman kita, Bang Didit dan Kak Jana, ada tuh marketnya, ada lagi tuh yang beli kopi, ada lagi tuh yang beli madu. Kan sekarang tinggal bagaimana kita memilih segmennya, memilih marketnya. Ya, ada Katina yang jualan nastar. Kemudian apakah kita harus ngomong semua orang juga sudah jualan nastar? Apakah ada yang beli nastar? Kan Katina mungkin nastarnya sudah antri-antri mungkin orang ya di sini. Begitu juga dengan produk kopi misalnya. Yang di sini ada Mbak Wati jualan bumbu merah dan putih. Bukankah semua orang akan mengeluarkan pertanyaan-pertanyaan yang sama terus? Bukankah semua orang juga sudah menjual bumbu merah dan putih di pasar? Tetapi kan tidak semua orang ke pasar. Tetapi ada orang yang dia malas, dia hanya mau. Nah, ini ada satu hal lagi yang penting. Di dalam tren 2022 bahwa orang akan mengikuti, orang akan mempertimbangkan produk yang disarankan oleh influencer. Itu yang saya catat garis bawah tadi, di mana influencer ini akan sangat berpengaruh. Ya, contohnya mungkin kalau misalnya saya dianggap influencer dengan 40.000 follower, maka orang akan sangat mempertimbangkan pendapat saya tentang bahwa produk ini bagus, bahwa saya merekomendasi produk ini dan seterusnya. Apalagi kita punya banyak sekali di Twitter tuh, khususnya kita bertemu di sini di platform Twitter, mungkin ada yang followernya sampai 300.000 sampai bahkan 600.000. Itu memberikan suatu pendapat, itu orang akan dengar. Karena ketika orang yang punya follower banyak akan mengatakan sesuatu, dia juga akan pertimbangkan masak-masak. Ini yang dengar saya ada 40.000 orang loh, yang dengar saya ada 600.000 loh. Itu nggak sembarangan. Semakin banyak follower itu semakin kita nggak bisa banyak asal ngomong. Ya kayak saya dengan 44.000 follower, saya nggak bisa asal ngomong seperti follower saya waktu awal ketika baru 5.000, 10.000. Sekarang sudah 44.000. Saya sangat terasa kalau saya salah ngomong. Nah, konsekuensinya luar biasa. Nah, ini harus di teman-teman pahami. Oke. Jadi tren di 2022 adalah sebenarnya tren 2022 apa sih? Kita sebenarnya bisa lebih melihat apa yang dalam tanda kutip happening. Dalam tanda kutip happening ini adalah yang menjadi suatu hal, menjadi tren di 2021. Ketika 2021 menjadi tren, maka kemungkinan besar di 2022 akan menjadi tren juga. Gitu. Memang sekarang sekolah offline ya, sekolah tatap muka dimulai kembali. Bisa jadi itu juga jadi tren, apalagi yang muncul kembali. Saya harus buka kantin sekolah lagi, Pak. Ya, bismillah. Itu peluang-peluang sederhana yang ada di depan mata kita semuanya. Itu yang judul di atas, peluang yang ada di depan mata kita. Bahwa anak kembali bersekolah secara offline, secara tatap muka lagi. Dan itu memunculkan peluang-peluang yang besar sekali, di mana mereka harus menjaga kesehatannya, mungkin harus macam-macam. Apapun konsekuensi yang timbul dari itu adalah peluang bisnis ya. Kita jangan ya kita dalam rangka kacamata kita sebagai bisnis ya, apa yang bisa kemudian peluang yang muncul? Apakah kita jualan baju baru untuk mereka? Apakah kita menjualan buku baru? Ataukah apa misalnya transportasi antar mereka ke sekolah? Apakah misalnya dalam hal pangannya mereka ketika mereka ke sekolah harus makanan mereka harus sehat, mereka harus menjaga kesehatan, mereka harus bawa bekal. Kenapa? Kalau jajan mahal misalnya. Atau justru kita menjual jajanan di sekolah. Nah, ini kita harus pandai melihat mana yang akan kita pilih di situ. Ini menjadi peluang-peluang baru. Kemudian ada hal yang saya harus penting dan perhatikan, di mana ini ada peluang besar yang mau 2022, 2021 dan seterusnya kita tarik ke belakang, banyak peluang besar yang
itu luput dari kita semuanya. Dan itu tetap menjadi peluang di depan mata kita semua. Yang pertama adalah bahwa Indonesia ini kebanjiran produk impor. Ya, ini harus digarisbawahi. Produk impornya apa? Produk impornya adalah produk yang dimana kita juga menghasilkannya sendiri di sini. Contoh misalnya sambal atau cabai atau apapun namanya. Apakah kita pernah nggak Indonesia impor cabai? Mungkin, wah Pak, impor cabai nggak pernah. Tapi kalau beras, loh, bagaimana mungkin kita negara penghasil beras, kita masih impor beras? Di mana ada satu titik, di mana harga beras itu boleh dibilang hancur. Harga apa lagi? Harga gabah hancur, harga cabai hancur. Harga apa hancur? Kita melihat ini harusnya sebagai peluang. Ketika harga yang disebut harganya rendah sekali, jangan-jangan di situ adalah peluang kita untuk kemudian kita menciptakan produk yang punya nilai tambah yang tinggi sekali. Di mana pada saat harga turun, UMKM harusnya melihat dong, melek dong. Ya kan, yang ada di sekitar para petani yang harganya rendah, itu harusnya kemudian memunculkan kreativitas. Pada saat harga lagi rendah, disitulah kita coba, jangan sampai mereka kemudian dibuang, coba yuk saya beli harganya lebih di atas sedikit ya. Pak, ini ongkos untuk memanennya aja setinggi. Oke, harga dasarnya berapa? Ongkos manen berapa? Kemudian harga yang lebih dapat untungnya berapa? Dapat untung sekian. Oke, kami beli. Daripada ini dibuang percuma, Anda nggak dapat apa-apa. Ya, tapi kita bisa kemudian mulai berpikir nilai tambah di situ. Apakah ini bisa diawetkan, dikeringkan, dijadikan asinan, jadikan manisan, apalagi. Ya, dengan proses pengawetan yang lain, pada saat harganya bagus atau kita punya produk konsumsi yang bisa dikonsumsi dalam pada masanya yang tepat, maka kita akan bisa mendapatkan profit, mendapatkan margin di situ. Kan sedih kita melihat para petani dan para pembudidaya, mereka panen, pada saat panen harganya rendah, kok gini-gini terus negara ini ya. Tapi Pak, tidak sesederhana itu. Apakah kita jadi tengkulak? Mau jadi tengkulak, mau jadi apa? Ya, tengkulak ini bukan penjahat ya. Tengkulak yang penjahat ada juga, tapi tengkulak itu adalah orang yang membeli secara grosir. Kan tengkulak itu kan kulaan ya. Tengkulak itu melakukan proses pembelian secara kulaan. Kulaan itu apa ya? Grosir. Ya, kenapa kita tidak mulai berpikir kita menjadi para penggrosir itu? Kemudian kita berpikir dari produk yang kita beli secara murah ini, kita menciptakan nilai tambah sehingga menjadi produk yang baru kita olah. Ya, jadi menciptakan nilai tambah ini ada di dalam materi saya ya, teman-teman yang pernah mengikuti materi di Startup Biz Free Class. Kita mulai di sini mungkin ada KLA ya, ada KLA yang beliau berpikir, oh iya saya tanam jahe terus begitu panen kok tidak ada yang beli atau harganya murah sekali. Akhirnya beliau mulai berpikir untuk menjual produk olahan jahe. Nah, ini ada di situ ternyata ada peluang. Dan jadi yang pertama adalah ketika di sekitar kita banyak peluang bahwa produk itu harusnya laku, tetapi ada momen harganya turun, harganya rendah sekali. Itu peluang. Yang berikutnya, berarti ini sudah yang keempat ya. Yang nomor 3 tadi yang perlu saya tekankan kembali bahwa negara kita kebanjiran produk impor. Di mana, loh, ini produk impor ini saya bisa produksi di sini sendiri. Nah, itulah peluang. Jadi produk-produk yang diimpor ini yang digandrungi oleh masyarakat Indonesia misalnya. Ketika kita coba mengkalkulasi, menghitung, kayaknya saya juga bisa produksi dengan harga sekian, bisa semurah ini. Karena saya punya sumbernya, saya bisa mengetahui cara prosesnya seperti apa, sehingga saya bisa bersaing dengan produk impor ini. Ketika ada produk, kita kebanjiran produk impor, artinya Indonesia ini adalah market. Artinya kita ini adalah sasaran dari para produsen, para pedagang. Kita yang disuruh beli. Nah, ini adalah peluang. Ketika peluangnya ada di sini, kita nggak perlu repot-repot. Akhirnya, Pak, saya mau ekspor produk. Loh, orang kita ini sampai impor kok. Nah, produk yang diimpor inilah yang harus kita prioritaskan. Kenapa?
Karena mengekspor itu mahal. Mengimpor itu kalau kita kan tidak mengimpor karena barangnya ada di sini, prosesnya ada di sini, marketnya ada di sini. Nah, hal inilah yang akhirnya itulah peluang yang di depan mata kita. Itulah peluang yang ada di depan mata kita. Kok Starbucks bisa sih jualan kopi sampai 40.000 paling murah mungkin, bisa 50.000. Kenapa saya nggak jual kopi juga? Hanya sekarang tinggal bagaimana kita mengemasnya. Dengan setelah dikemas ternyata saya bisa setengah harganya Starbucks misalnya. Dengan rasa yang sama. Kan belajar banyak, misalnya ada Bang Didit, ada apa, gimana cara meracik kopi yang nikmat. Atau jangan-jangan kita memang tidak perlu mengkonsumsi kopi gaya Starbucks. Kita mengkonsumsi kopi gaya lokal misalnya. Dengan diseduh biasa, ada yang dengan seperti orang Sumatera direbus panjang hari sehingga mencapai derajat rasa yang ideal yang menurut para pembuat kopi di Sumatera misalnya. Atau mungkin jangan-jangan bukan di Sumatera, Pak, seluruh Indonesia memang seperti itu. Oke, silakan. Ya. Sehingga itulah peluang. Itulah yang kita bisa anggap sebagai peluang. Kemudian apalagi produk yang membanjiri minimarket, kemudian supermarket, produk-produk dari perusahaan-perusahaan raksasa, ya, yang mereka sudah menikmati kejayaannya mungkin berpuluh-puluh tahun. Kita juga bisa membuat seperti mereka. Pertanyaannya, bagaimana Pak kami bersaing dengan yang besar? Nah, ini yang juga perlu digarisbawahi. Peluangnya adalah kita harus berkolaborasi sesama UMKM, sesama masyarakat. Sehingga kita bisa saling merekomendasi, bisa saling bantu-membantu, bahkan kita bisa tukar produk. Ya kan? Kita bisa saling membeli. Itulah peluangnya. Harus kita bahu-membahu. Kalau kita pakai gaya, ya mohon maaf istilahnya, gaya pure murni kapitalis, ya kita kan tidak punya kekuatan seperti kapitalis. Kita ini kekuatannya sosial, ya, bukan berarti jadi sosialis juga gitu. Tapi secara dalam sudut pandang ekonomi bisa jadi itu sosialis. Karena kenapa? Kita sedang membantu diri kita sendiri. Kalau kapitalis, siapa yang kuat dia yang menang, siapa yang modalnya terbesar dia yang menang. Tapi kita masyarakat, kita bisa bahu-membahu dengan kita saling membeli produk masyarakat. Bahkan ada yang menawarkan konsep barter, ada yang konsep macam-macam. Ya, artinya kita harus bahu-membahu, harus saling membeli. Ya, kalau di komunitas LDS Station ini kita bisa saling membeli, bisa saling mempromosikan, bisa saling meretweet. Itulah yang harus kita lakukan. Nah, jadi dengan peluang-peluang ini segera eksekusi. Kita harus segera mengeksekusi. Sebelum mengeksekusi kita exercise dulu. Exercise apa ya? Kita cobain dulu deh. Kita harus ngetes pasar. Kalau dengan komunitas kan kayak enak kita ngetes pasar. Teman-teman, saya mau punya ide ini seperti ini. Menurut teman-teman gimana? Bagus nggak? Menurut teman-teman kira-kira ini akan komplainnya di mana? Jadi kalau bisa sebelum produknya di launching, dikomplain dulu sama orang, daripada keburu sudah jadi produknya, sudah jadi nama produknya, sudah nyetak brand, sudah nyetak packaging, sudah keluar uang banyak, sudah keluar uang promosi, ternyata setelah dites di pasar atau market, ya, para pembeli kita, market kita kecewa. Waduh, ini produknya tidak bisa diterima masyarakat. Kan tepuk jidat kita istilahnya. Nah, ini yang kekuatan kita di komunitas, kekuatan kita antar sesama masyarakat, saling bantu-membantu, itu jadi poin yang penting sekali. Untuk apa? Menangkap yang disebut sebagai peluang. Ya, kalau kita berjalan sendirian saja, memang akan terasa berat. Ya, memang berat. Tetapi kalau dengan adanya komunitas, itu agak ringan, tetap berat. Ya, ibaratnya gravitasi itu kan menarik kita ke bawah. Tetapi dengan gravitasi ini dengan gravitasi itulah manusia bisa tegak berdiri. Dengan gravitasi itulah pohon itu bisa
tumbuh lurus melawan gravitasi itu sendiri. Tumbuh ke atas itu harus melawan gravitasi. Bagaimana kalau nggak ada gravitasi? Nah, itulah apa namanya, problem-problem yang muncul itu sesuatu hal yang kita sebutkan tadi berat menjadi seorang pengusaha. Itulah yang akhirnya memunculkan para UMKM ini muncul ke permukaan, brandnya diterima masyarakat karena sudah melalui serangkaian tes. Ya, tesnya ini adalah yang ngetes ini siapa? Yang ngetes itu adalah konsumen. Yang ngetes itu adalah market. Yang ngetes itu adalah pembeli. Makanya ketika saya ngasih PR ya di dalam startup bis free class, itu dia bilang PR-nya itu dikumpulkan ke konsumen, jangan dikumpulkan ke saya. Jadi PR yang saya kasih itu adalah PR yang saya arahkan mengarah kepada penjualan, yang mengarahkan kepada meningkatnya omset, profit, meningkatnya cash flow, pada akhirnya meningkatkan aset. Nah, jadi itulah yang peluang-peluang di 2022 kita sederhanakan, nggak perlu susah-susah ya. Kalau mungkin saya coba rangkum lagi. Peluang yang pertama adalah bahwa kita harus masuk ke ranah digital. Ya, digital ini adalah kita berinteraksi secara online. Ya, secara melalui platform internet. Di seluruh sosial media, di seluruh atau media sosial, di seluruh platform-platform digital apapun, website, bahkan WhatsApp. Ya, WhatsApp itu sekarang dianggap sudah menjadi media sosial karena apa? Bisa ganti status. Dan itu respon di WhatsApp status itu juga konon masih luar biasa tinggi ya. Orang Indonesia ini kan kepo gitu, pengen apa sih orang udah ganti status WhatsApp, apa sih ini? Nah, itu luar biasa status WhatsApp itu. Jadi jangan dianggap remeh hal-hal yang seperti itu. Nah, yang pertama adalah digital. Yang kedua adalah kita harus memahami perilaku pembeli kita itu para milenial dan Gen Z, generasi Z. Generasi Z itu yang lahir tahun 2000 ke atas lah. Sampai menjelang akhir 2020. Sekarang sudah yang lahir sekarang adalah sudah generasi alfa namanya. Yang sekarang masih bayi, yang masih balita, nah itu 5 tahun lagi, mungkin 10 tahun lagi mereka sudah menjadi pengambil keputusan. Yang kita nggak tahu kayak apa lagi trendingnya. Nah, trennya seperti apa perilaku mereka. Oke, yang pertama digital, yang kedua perilaku milenial dan generasi Z, yang ketiga adalah di mana di Indonesia ini melimpah hasil-hasil bumi yang itu kadang-kadang harganya itu rendah sekali. Nah, ini dari hulu sampai hilir itu peluang, dari hulu sampai hilir. Hulu itu apa artinya? Dari petani, kemudian pedagang besar yang kita sebut sebagai tengkulak, distribusi, transportasi dan lain-lain ya, logistik artinya, sampai ke retail, sampai ke konsumen. Oke, itu yang ketiga. Yang keempat adalah bahwa kita ini dibanjiri oleh produk impor. Peluangnya apa ya? Produk-produk impor itulah. Jadilah tuan rumah di negeri sendiri. Jangan kita cuma jadi pasar saja, jangan jadi market saja. Produk-produk impor membanjiri dan kita gandrung sekali dengan produk-produk impor tersebut, padahal kita bisa menyediakannya di sini. Mungkin itu yang secara umum supaya UMKM tidak terlalu rumit berpikirnya, supaya UMKM bisa segera eksekusi dan kita bisa membuka mata kita, membuka telinga kita, kemudian kita memproses sebenarnya apa yang terjadi di sekitar kita. Begitu mungkin saya kembalikan kepada Kak Dila dan kawan-kawan semua diskusinya supaya kita bisa diskusikan atau ada pertanyaan. Ya, terima kasih. Ya, Coach, jazakallah khair. Izin Coach, mau berdiskusi dengan teman-teman, mungkin kita memberi kesempatan kepada beberapa teman-teman mungkin yang ingin berbicara, silakan. Izin Coach? Ya, silakan. Iya, kepada saya. Oke, siap. Terima kasih Kang Didit dan teman-teman semua yang ingin kebetulan nih kita kasih bonus untuk berbincang-bincang dengan Coach malam ini. Dipersilakan untuk request mic. Mungkin insya Allah nanti kita akan berikan kesempatan untuk berbicara dengan Coach. Alhamdulillah, tadi saya menangkap banyak hal yang kadang-kadang memang kita luput
seperti tadi Coach sampaikan bahwa tentang produk-produk yang import ya Coach ya. Mungkin Ya, gini Coach ya yang betul. saya perhatikan mungkin dari ya betul mungkin karena generasi Gen X ini kayaknya kalau sudah menggunakan produk dari luar itu merasa sangat menjadi unggul gitu, menjadi lebih dari teman-teman. Tapi kalau kita pikirkan mereka itu mempunyai sikap seperti itu, mungkin kita ini sebagai jajaran orang tua ataupun orang-orang dewasanya yang kadang-kadang luput untuk mengingatkan mungkin bahwa brand-brand Indonesia juga brand-brand negara kita sendiri juga sebetulnya sudah sejajar dengan brand-brand dari luar. Seperti itu kali Coach ya PR-nya ya Coach. Karena Betul. Ya. ketika betul. Gini deh Coach, mohon maaf teman-teman, saya izin sedikit waktu. Ketika anak-anak menggunakan sepatu Coach Nike, padahal Nike-nya beli di pasar, tapi merasa sangat bangga karena si mereknya itu Coach. Padahal mereka tidak pernah paham bahwa Nike itu yang dipakai adalah Nike buatan dari Bogor yang di daerah Ciapus sana. Ada beberapa pabrik yang memang sangat luar biasa sepatu-sepatunya. Seperti hal-hal itu mungkin ya Coach yang kadang-kadang kita pun akhirnya meluput akan perhatian-perhatian seperti itu. Kenapa kita nggak naikin brand sendiri gitu ya Coach ya? Begitu Coach. Ya, betul. Betul sekali. Iya Ya. teman-teman. Ya, mungkin sudah ada Kang Didit dan Kang Zaki. Teman-teman di bawah, Coach mengizinkan untuk kita berbincang-bincang. Dipersilakan bila ada yang ingin menyampaikan sesuatu atau bertanya, mungkin kepada Kang Zaki dulu. Kebetulan juga ada sudah pegang speaker. Kang Zaki, ada yang ingin disampaikan kepada kami atau ingin berbincang-bincang dengan kami tentang materi di atas tren 2022 dan peluang yang ada di depan mata. Kami persilakan Kang Zaki, the stage is yours. Terima kasih ya Kak Adila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh, Kang. Mohon maaf, ini ada suara kodok, ada suara jangkrik ini. Lagi di saung ini, makanya ada suara kodok, ada suara jangkrik. Menanggapi peluang yang ada di depan mata kita ya. Sebenarnya intinya saya tidak akan mengajukan pertanyaan ke Coach Edwin, mungkin ya cuman sharing aja. Karena saya baru masuk itu peluang-peluang itu sebenarnya mungkin kesalahan-kesalahan kita itu kita terlalu mencintai produk-produk impor ya. Kita tidak perhatikan yang namanya produk-produk UMKM, produk-produk lokal lah. Ya banyak sih sebenarnya produk-produk lokal yang sebenarnya bisa bersaing asal packing dan rasa itu bisa bersaing dengan produk-produk pabrikan atau produk-produk impor. Sebenarnya kalau untuk tahun 2002 ini ya peluang itu sangat besar dengan adanya COVID itu sudah melandai. Nah, waktunya kita yang 30 juta UMKM yang kata Coach Edwin kemarin itu runtuh, itu waktunya kita bangkit. Waktunya kita bangkit, kita tangkap peluang, mungkin seperti itu. Jangan istilahnya kita kita itu jangan disuapin terus lah intinya gitu ya. Dalam artian disuapin kan ada bantuan-bantuan ya, mungkin ada teman-teman yang menerima bantuan, kita jangan seperti itu terus. Karena apa? Tanpa kita menangkap peluang ya kita akan seperti itu terus, tidak akan maju-maju. Mungkin seperti itu aja Teh Adila. Silakan teman-teman yang lain. Mohon maaf saya baru bergabung ini Mas Randi Saung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Kang Didit atau mungkin Coach ada yang mau menanggapi, silakan. Ya, silakan Bang Didit dulu, silakan. Oke, kalau pribadi saya ya mengenai peluang, sebetulnya di Indonesia itu peluang apa aja semua berpeluang, tergantung apa kemauan kita. Karena Indonesia itu kaya, sangat kaya dari sekarang beberapa provinsi. Hampir tiap provinsi itu punya ciri khas, punya budaya, punya hasil tani, hasil hutan yang luar biasa. Ya itu semua peluang yang kita bisa olah, tergantung bagaimana kita mau, apa yang mau kita perbuat dari situ. Dan ke depan di tahun 2002 memang betul apa media sosial, media digital itu sangat potensi banget untuk dijadikan lahan kita untuk
menunjang kita punya usaha. Dan banyak sekali yang kadang-kadang orang masih berpikir apa yang harus diperbuat. Sebetulnya melangkah aja. Kalau kita punya niat tuh, satu harus ada langkah awal, itu menjadi motivasi buat kita. Jadi ada langkah keduanya itu tinggal kita berpikir. Kalau kita berpikir terus apa-apa-apa, ya sampai kapanpun akan hanya menjadi pikiran. Tapi kalau kita ambil langkah awal, biasanya langkah kedua, ketiga itu biasanya berjalan. Nggak usah takut, nggak usah takut nanti rugi, nggak usah takut nanti nggak berjalan. Yang penting konsepnya kita berpikir kita kemana arahnya pasar ini kan kita arahkan, kemana arahnya usaha kita mau kita gerakan. Saya rasa seperti itu aja Coach. Mudah-mudahan teman-teman juga bisa mengambil peluang, nggak usah takut, Indonesia itu kaya yang bisa kita olah, tinggal kita banyak-banyak konsultasi, banyak teman-teman yang punya potensi di sini kita bisa berkolaborasi, banyak grup juga kita udah yang kita bisa bangun untuk saling bantu, saling support. Saya rasa itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Coach, silakan Coach. Ya, saya pikir sudah senada ya, luar biasa. Semangatnya Bang Didit, Kang Zaki, semuanya yang sudah mewujudkan, yang sudah betul-betul punya mental dan punya optimisme yang optimisme yang memang seharusnya ditempatkan pada tempatnya di situasi pandemi seperti sekarang ini. Ya, karena yang jadi pandemi ini sudah bukan masalah virus saja ya, yang pandemi itu sudah menggerogoti ke pandemi mindset yang negatif gitu loh. Mindset yang juga ini justru lebih parah dari hanya sekadar penyakit fisik, tapi mindset yang negatif ini yang akhirnya ya dengan mindset negatif kita tidak bisa melihat peluang, karena dalam pikiran kita sudah negatif, semuanya tidak akan, yang akhirnya mau 2022 ke 2023 sampai seterusnya tidak akan menjadi peluang dengan mindset yang negatif, dengan mindset yang ya semuanya sudah jualan itu akhirnya saya nggak bisa, ya semuanya sudah begini akhirnya saya nggak bisa begitu. Nah itu akhirnya kita tidak bisa melihat peluang sampai kapanpun, sampai bagaimanapun tidak akan bisa melihat peluang. Dan itu kita sudah buktikan, ada teman-teman kita di sini mereka sudah mau keluar dari zona negatif tadi. Kita kemudian saya garis bawahi pernyataan Bang Didi tadi, ya, kita harus punya solusi dan kita apa tadi satu lagi, harus memotivasi diri ya, dan kita harus mencari solusi pada akhirnya. Ketika kita punya mindset saya harus mencari solusi, disitulah peluang akan muncul. Gitu mungkin Kak Dila. Itu dia, hebat banget ini. Kadang-kadang teman-teman ini luar biasa, sudah bisa keluar dari hal-hal yang mungkin sebelumnya mungkin agak sulit untuk bagaimana keluar dari hal itu. Alhamdulillah dengan tergabungnya, dengan seringnya kita bersilaturahmi, dengan seringnya kita berinteraksi, akhirnya sedikit demi sedikit yang sulit itu kita bisa sisihkan. Mudah-mudahan ke depan akan menjadi lebih kemudahan datang kembali kepada kita, mungkin seperti itu Coach Kang Zaki dan juga Kang Didit. Mungkin untuk berikutnya saya ingin memberi kesempatan kepada sahabat kita yang selalu hadir di space kita. Kang Batman, Assalamualaikum. Silakan, mungkin ada yang ingin disampaikan kepada kita semua ataupun sebuah pertanyaan ataupun silakan pendapat tentang tren 2002 dan peluang yang ada di depan mata kita. Kang Batman, the stage is yours. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Kalau saya melihat sih tren di 2022 ini justru sebetulnya lebih banyak peluang yang bisa digarap. Pertama karena seperti Coach Adrian pernah bilang bahwa UMKM selama pandemi ini 30 juta
rontok ya kan, bangkrut. Itu ada peluang-peluang yang belum digarap yang seharusnya teman-teman yang baru mulai berpikir untuk berbisnis bisa melihat itu peluang. Memang perlu banyak riset ya untuk produk-produk apa yang hendak dijual. Saya sendiri juga baru menemukan ya beberapa alternatif yang kira-kira loh kok ini bisa ya, ini seharusnya bisa nih, tinggal ibaratnya sekarang kita pikirkan outputnya seperti Coach Adwin pernah bilang juga, outputnya dulu kita pikirkan oke lah. Sekarang saya baru mulai memikirkan outputnya seperti apa, brandnya seperti apa, ya pemasarannya bagaimana. Insya Allah lah kalau keadaan lebih baik mungkin bisa mulai diterapkan. Yang penting kan adalah actionnya ya, daripada terus dipikirkan, baiknya kita coba, lebih baik mencoba gagal daripada tidak pernah mencoba tuh. Seperti itu aja. Terima kasih. Mungkin teman-teman yang lain bisa menambahkan. Iya, itu benar banget. Mendingan gagal, tapi yang penting sudah mencoba. Dan kita kalau gagal masih bisa terus mencoba lagi hingga mungkin kita bisa melewati kegagalan dengan keberhasilan. Begitu kali yang Bang Movement ya. Coach, ada yang ingin ditanggapi atau Kang Didit ada yang ditanggapi, silakan. Ya, jadi apa ya? Memang, nah satu lagi. Tadi saya jadi malah dapat apa ya? Bagaimana kita menyambut peluang ya? Menyambut peluang itu tadi kita dengan mindset selalu dengan mindset apa sih outputnya, apa sih hasil akhirnya gitu loh. Kalau kita selalu berpikir kita sudah ribet di proses dan input, karena yang selalu kita sampaikan kan input, proses, output. Orang tidak akan menemukan peluang karena posisi peluang itu ada di output. Ya, peluang itu ada di output. Output itu apa sih? Kalau misalnya ini kok bahasanya teknis tapi untuk yang pertama kali mendengar akan bingung. Output itu apa? Output itu adalah hasil akhirnya seperti apa. Contoh misalnya, sekarang saya mau cari peluang. Peluangnya apa ya? Ya, output dari peluang itu adalah terjadinya pembelian. Ya, output dari sebuah peluang itu adalah terjadinya transaksi. Oke. Output dari sebuah peluang adalah terjadinya transaksi. Kalau kita mau melihat peluang 2022, apa transaksi yang banyak sekali terjadi di masyarakat? Itu aja pertanyaannya. Cara kita melihat peluang, apa transaksi yang ada di sekitar kita? Apa yang transaksi terjadi pada diri kita sendiri? Kita ini banyak belanja apa sih? Kita banyak beli apa sih? Kan gitu. Ternyata saya seringnya beli kopi misalnya. Ini contoh aja sih ya. Ternyata saya sering beli kopi ya. Kalau gitu saya mau jualan kopi aja deh. Itu hal yang simpel sebenarnya. Saya sering beli sabun misalnya. Kalau gitu kenapa saya tidak berbisnis sabun? Saya sering beli sabun cuci piring. Kenapa saya tidak mulai berpikir saya berbisnis sabun cuci piring? Apakah kita menjadi distributor sebuah sabun cuci piring yang diproduksi oleh masyarakat? Sana kan banyak tuh, ada sabun cuci piring kiloan misalnya. Sabun cuci baju kiloan, ya sekali beli 5 kilo tapi bentuknya cair misalnya. Ada pembersih lantai, macam-macam. Saya setiap hari sering membeli ayam misalnya, membeli ayam kemudian saya masak. Nah, dari transaksi, jadi peluang itu, melihat peluang adalah apa transaksi yang banyak terjadi di masyarakat. Apa peluang yang mungkin terjadi di masyarakat. Tidak hanya dalam konsumsi, bisa jadi produk-produk industri, bisa jadi dalam hal konstruksi. Ya, ada sahabat kita, kawan kita, Coach Ari Hermawan, beliau sekarang masuk ke dalam bisnis yang berhubungan dengan alat berat misalnya. Ya, beliau menemukan peluang itu dan beliau tahu, oh ternyata begini, oh ternyata bisa dieksekusi, oh ternyata bisa dilakukan ya. Nah, akhirnya beliau menjalankan itu sekarang.
salah satunya gitu. Nah, inilah cara melihat peluang adalah melihat output, artinya output itu adalah perilaku transaksi. Peluang itu adalah apa sih perilaku yang transaksi banyak terjadi di masyarakat. Contohnya juga kalau misalnya kita buka Shopee misalnya, Shopee ini apa sih yang lagi banyak dibeli? Kalau di Facebook apa sih yang lagi banyak dijual oleh orang? Apa sih yang banyak melintas di story misalnya? Apa sih yang lebih banyak uh, muncul di apa namanya? Di iklan-iklan pada saat kita menonton YouTube misalnya. Nah, bisa jadi kita punya peluang juga untuk mendistribusikan gitu. Oh, ini produk ini bagus, kayaknya berpeluang di saya karena di sekitar saya belum ada yang menyediakan. Seperti itu. Nah, jadi cara melihat peluang adalah melihat perilaku transaksi yang ada di masyarakat. Gitu mungkin. Terima kasih kan. Iya, Masya Allah. Begitu tuh Kang Didit, cari cara peluang itu begitu-begitu. Kita harus cerdas mungkin sekarang melihat segala sesuatu. Dan yang pasti memang jangan tinggal diam apapun yang pergerakan. Terutama kalau menurut saya coach dan teman-teman itu yang namanya generasi Gen X itu Gen Z kalau kata coach sekarang itu. Memang kita harus jangan sampai tertinggal oleh mereka karena mereka sangat luar biasa sebagai pasar kita begitu ya coach ya. Ini Kang Andi dari tadi nih keluar masuk kasihan sekali mungkin mic-nya sulit sekali. Kang Andi, Assalamualaikum, bisa mendengar suara saya? Assalamualaikum Bang Andi. Assalamualaikum, bisa dengar suara saya? Mungkin beliau sedang ada jaringan tapi dari tadi kasihan sekali mungkin kebetulan susah sekali mendapatkan mic coach. Mohon maaf Kang Andi, nanti coba keluar dulu nanti insya Allah masuk lagi mungkin bisa. Iya, coach dan teman-teman sahabat-sahabat semua. Ada Bang Sandi yang sudah memegang mic mungkin. Dipersilakan Bang Sandi, ada yang ingin disampaikan? Kami persilakan. The stage is yours. Assalamualaikum semuanya. Masya Allah. Orang-orang ahli semua nih saya silaturahmi. Maaf baru ketemu coach. Biasanya saya cuma jadi follower aja. Kirim komen. Selamat bergabung. Iya, di tim sebelah ada tim yang saya pindah ke tim segini. Tim peluang. Ini jujur saya ini sebagai usaha UMKM memang dirilis oleh jujur aja memang pada saat Gubernur Anies sama Sandi itu ngeluarin produk, saya jadi distributor OKOC. Cuman saya ngomong ini saat ini kan sebelum pandemi bisa menjual 10.000 sebagai distributor. Misalnya saya boleh nggak sih ada nggak informasi gitu kita gandeng satu investor misalkan Wardah gitu yang ibu siapa tuh ownernya ya. Terus sekarang ada KAF lagi. Ini kan memang peluangnya saya lihat untuk air mineral ini khusus untuk air mineral Muslim ini pasarnya sebanyak gitu loh. Tapi kok nggak ada satupun di Indonesia yang benar-benar bisa jadi investor besar untuk yang air mineral yang Muslim selama ini dipegang oleh investor-investor yang memang sudah lebih dulu top minder lah ya, merek Aqua atau mineral seperti itu. Nah, ini kekurangannya, apakah memang dalam hal ini misalkan kita bisa bergandeng nggak sih peluang di tahun 2022 menggandeng kalau ada ownernya Wadah tuh, karena dengan produk Wadah bisa mengeluarkan misalkan produk air mineral terus digandeng saya sebagai distributor ini, saya peluang banget untuk menutup UMKM yang di bawah-bawah saya, orang-orang yang Muslim gitu. Kira-kira kalau ada memang bisa diundang gitu beliau. Dan sekarang ada iklan lagi untuk deodoran KAF gitu mau produk Muslim. Pasarnya Muslim bayangin aja. Banyak sekali peluangnya gitu. Karena cuma dengan satu sensitif aja orang bisa beralih ke produk Muslim. Dan itu penggunanya adalah keluarga, emak-emak gitu yang orang-orang 100% orang Muslim yang benar-benar mengedepankan syariah, hijrah kayak gitu. Keberkahan, terus ada motivasi untuk infak sedekah gitu. Nah ini saya mengajak apabila ada satu investor atau yang memang bisa bergandengan dengan kami, dengan saya bisa menambah peluang market share untuk air mineral Muslim ini, peluangnya banyak-banyak sekali. Seperti itu sih, coach dan hostnya Bu, itu tolong dibantu gitu.
Peluang ini baik-baik sekali. Iya. Peluang untuk air bagus sekali untuk di terutama di kota-kota besar ya, seperti itu. Karena seperti tadi, peluang orang bikin kopi pasti perlu air. Kemana semua perlu air, nggak mungkin nggak gitu. Semua, sampai mobil pun harus ada air di mobil, dimanapun berada. Saya pikir cuma Bang itu brandednya, yuk kita sama-sama gandeng, ada investor muslim. Saya berpikiran kok kenapa sih ada orang, misalkan investor dari luar jauh gitu, yang mau berinvestasi dengan air mineral yang bisa menjadi branded muslim gitu di Indonesia. Itu aja sih. Tolong mungkin bisa membantu lah seperti ini. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Silakan Coach. Baik, saya akan melihat ini dari sudut pandang teori ya, dari sudut pandang konsep, dari sudut pandang teori. Yang pertama adalah yang dicari oleh Bang Sandi ini adalah investor. Jadi konsumennya beliau ini adalah penawaran ini adalah sang investor itu. Ya, ketika konsumen kan beli. Nah, jadi kalau investor itu membeli, maka pembeliannya itu namanya investasi. Ya, ini terjadi juga di dunia franchise. Ya, saya mentor franchise tahun 2013 ini pakai ilmu lama ini istilahnya. Saya sudah jarang sekali mengajar bagaimana membuat franchising. Tapi intinya begini, ketika kita menjual franchise, yang kita jual itu kan bisnis. Nah, orang yang membeli bisnis itu dia sebenarnya adalah investor. Nah, kembali lagi tadi penawaran ini adalah sebuah penawaran investasi kan seperti itu. Nah, yang umumnya terjadi pada investor adalah yang pertama tentu si investor harus dalam kondisi dia siap berinvestasi dan dia punya kemampuan tentu saja. Dia punya kemampuan dan dia siap berinvestasi dan dia pada posisi sedang mencari peluang. Nah, khusus masa sekarang para investor sedang menahan uangnya kuat-kuat di tangannya dia karena cash flow saat hari ini sangat berharga sekali. Ya, setiap saya berhubungan, saya ketemu dengan banyak kolega-kolega saya yang lama, bahasa mereka selalu ke saya selalu juga saya mencari investor. Kemudian jawaban saya juga cuma 4 huruf aja sama dia, sama gitu. Saya juga mencari investor. Posisinya sekarang seperti kami, posisinya seperti itu. Dan market investasi tentu yang terbesar adalah di bursa saham ya, di mana orang berinvestasi di situ karena di situ mekanismenya ya ada mekanisme tertentu yang sehingga para investor tertarik untuk berinvestasi di situ. Sementara kita yang sedang mencari investasi di market yang samudra luas ini, bukan seperti istilahnya, bukan di sebuah outlet seperti bursa saham, kita yang sedang mencari investor di samudra yang luas ini tentu itu menjadi kerja yang perlu ekstra keras. Nah, jadi kembali lagi, ketika sekarang market investasi itu memang sedang berat-beratnya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya terlibat dalam sebuah perusahaan MLM ya, pada saya menjadi distributor MLM pada awal-awal tahun 2000 yang mengedepankan nilai ini produk umat, ini produk syariah. Saya dukung, setuju, sampai hari ini pun produk itu masih saya pakai. Tetapi sekali lagi kita menjual produk ya atas semangat bahwa ini produk muslim, ini produk bukan produk muslim lah, ini produk halal, bahkan halal saja. Kita juga masih perlu ekstra edukasi namanya, ekstra edukasi karena pada kenyataannya masyarakat, pertimbangan masyarakat yang utama, yang mayoritas ya, memang market hijrah itu ada betul, orang yang hijrah, orang yang peduli halal, dan sekarang kemarin ada heboh anak masa ternyata katanya tidak halal dan macam-macam itu memang betul market yang sedang bertumbuh, kebutuhan mereka untuk mencari
makanan yang halal, halalan thayyiban dan seterusnya, itu bertumbuh memang. Tetapi pada kenyataannya ketika masyarakat berpikir untuk mengeluarkan budgetnya, anggarannya ada dalam mengeluarkan uang ya, maka pertimbangan yang nomor satu kembali lagi adalah mana yang paling murah, mana yang paling menguntungkan, mana yang paling dia suka, mana yang paling dekat, yang ada di depan matanya dia. Ketika misalnya yang ada di depan mata saya, coba saya lihat ada logonya halal, ya sudah. Mau itu produk muslim atau non muslim, itu dia akan beli. Karena ketika ada halal, sudah selesai sampai di situ. Bisa jadi karena hal inilah mungkin juga investor akhirnya tidak mau berinvestasi di situ. Tapi wallahu a'lam, saya tidak tahu investor ini sekarang mana sih yang paling difavoritkan oleh investor untuk berinvestasi. Tentu itu menjadi PR kita bersama. Semuanya di sini, semuanya kita mencari investor. Jadi itu insight dari saya sedikit tentang apa sih isi kepala investor. Terus kemudian bagaimana sih peluang sebuah penawaran-penawaran kita supaya investor itu yakin gitu. Begitu mungkin sedikit sudut pandang saya. Iya, luar biasa, luar biasa. Jazakallah khair coach, banyak sekali. Wah, ini padat sekali yang kita bicarakan. Kang Didit, mangga atau teman-teman ada yang sebelum kita mungkin sudah jam 21.17 ada yang ingin disampaikan? Silakan Kang Sandi di bawah, Bang Sandi silakan. Izin coach, diskusi aja sebentar, mungkin 5 menit. Saya pikir sih memang karena saya juga di marketing, sebelumnya saya sudah di marketing itu, cuman memang saya di otomotif, cuman saya ini buat hijrah pensiun untuk 5 tahun ke depan saya udah harus hijrah, dan memang peluangnya memang di akhir, karena saya pikir saya baca bahwa peluang untuk penjualan pemakaian air mineral ini banyak di kalangan, semua kalangan, dari anak kecil sampai orang tua, saya pikir gitu. Cuman gini kan memang di kami, di produk kami ini kebetulan kan ada skep politisnya lah ya, karena bawa Bang Sandi OKOC, karena saya air mineralnya OKOC, cuman tidak ada peluang untuk bisa ngiklan. Kenapa saya selalu begitu kepada dari pihak OKOC Indonesia? Sorry maksudnya ini ya, saya sih belak-belakan, kan tidak ada peluang untuk bisa mengiklankan gitu loh, kan kondisinya, karena kok investor di luar yang lain itu iklannya memang banyak banget, berani banget. Nah itu salah satu titik terlemahnya gitu. Kenapa sih nggak mau? Padahal peluangnya market share-nya tuh banyak banget. Dari mulai kalau misalkan dari misalkan masjid-masjid, MTS, pengajian, itu semuanya kemarin sebelum pandemi saya masih bisa jadi menjual itu bisa per bulan di atas 10.000. Nah sekarang merosot sampai 3.500. Untuk menutup cost-nya untuk karyawan pun saya masih minus. Nah ini makanya karena tidak ada bantu dari iklan, terus ya mensupport gitu. Jadi akhirnya orang melemah begitu aja. Ini karena entah kenapa mau merosot kalah dengan pihak yang di luar Muslim. Padahal airnya bagus dan memang identik, memang ada infaknya gitu. Seperti itu sih. Kira-kira ada masukan, Coach? Thank you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita sama-sama orang dari marketing ya. Saya S1 marketing. Saya juga sepanjang hidup saya juga bergumul dengan marketing. Sebenarnya kita orang marketing ini, pertanyaan sebenarnya gampang aja menganalisis kenapa penjualan itu menurun. Penjualan itu menurun karena pembeli itu nggak beli produk kita, kan sesimpel itu sebenarnya. Orang nggak beli produk kita. Ya, kenapa nggak beli produk kita? Itulah misterinya. Bisa jadi ya macam-macam. Kita tidak bisa menebak kemudian dari sudut. Kita tidak mungkin melihat produk kita itu dari sudut pandang kita saja. Itu adalah suatu hal yang tidak mungkin. Sekali lagi saya garis bawahi, tidak mungkin. Kita ini cuma satu orang, pembeli itu ratusan ribuan jutaan pembeli itu. Kemudian kita mencoba membuat kesimpulan bahwa produk ini bagus. Kan yang bilang kita doang satu orang. Ini pelajaran marketing 101 nih, zero. Belum nomor 1, ini udah 0. Ini adalah pembeli itu adalah raja. Harus garis bawah, pembeli adalah raja. Mau kita bilang bagus, kalau dia nggak beli, selesai.
Artinya sekarang pertanyaannya bagaimana mereka supaya beli. Ini sekolah sales kita ada di, bukan hanya sekarang orang marketing ya, saya juga orang sales, saya tukang jualan. Ya saya, teman-teman pernah nggak jualan obat di depan orang ramai? Ya saya pernah gitu. Ketok pintu pernah nggak jualan? Saya pernah. Saya teleponin, saya tukang jualan. Ya kesimpulannya kalau mereka nggak mau beli, so what? Kita bilang produk kita bagus, kan mereka nggak mau beli, selesai. Bisa jadi karena apa? Karena produk kita tidak hadir di orang yang mau. Kan misal mereka mau nih misalnya, barangnya mana? Oh, saya yang mau produk kita ini orang muslim hijrah, maunya yang halal dan segala macam, adanya di Banyuwangi misalnya. Nah, saya tinggal di Bekasi, Pak. Artinya bagaimana kita mungkin mengakses orang yang ada saya di Bekasi, kemudian dia di Bekasi, kalau perlu yang 10 meter dari saya beli produk saya. Kan sesimpel itu. Nomor satu, lokasi, lokasi, lokasi. Sehingga tadi pertimbangan eh, apa namanya, ini produk muslim, ini halal, dan itu menjadi nomor sekian. Karena nomor satu adalah lokasi, mana yang di depan mata mereka, itulah yang mereka beli. Sehingga juga ketika produk kita juga tidak hadir di minimarket tempat langganan mereka datang, toko kelontong mereka yang mereka hadir kita nggak ada, kemudian kita hanya menjual hanya lewat kita saja, maka kita perlu effort yang ekstra tentu saja. Ini bicara tentang bagaimana kita menjual produk kita ya. Itu masih belum bicara tentang ini namanya OKOC. OKOC nanti ini politik dan segala macam. Ini bukan hanya sekadar cerita ini halal atau tidak, hijrah atau tidak, ini produk muslim atau tidak. Tapi itu OKOC yang bagaimanapun ada konsekuensi politik di situ. Yang itu adalah kendaraan politik tadinya. Pertanyaannya apakah itu mempengaruhi penjualan atau tidak? Saya jawab, saya tidak tahu. Saya pribadi ya. Tetapi itu bisa jadi ada pertimbangan seperti itu, dan itu kita harus tanya konsumen. Anda mau nggak beli air minum namanya OKOC misalnya? Ya bisa jadi misalnya daripada ini saya ganti juga nih brandnya jadi AER ya, jadi namanya air gitu. Mungkin orang bisa menjadi lebih membeli produk air daripada OKOC misalnya. Nah itu saya sebagai ini dalam sudut pandang saya orang sales juga, saya orang branding juga gitu. Nah jadi ini analisisnya panjang sebenarnya ya. Ini juga supaya teman-teman semua yang kebetulan mendengar ini ya, kita sebelum kita ngomong tentang branding, selling, itu ceritanya panjang yang saya bahas sejak awal tentang filosofi transaksi, tentang nilai tambah dan faktor kali, bicara tentang bisnis model segala macam. Itu sebelum branding dan selling itu semua sudah harus selesai sempurna. Karena ketika branding, kan yang akan ditempel di branding kita akan menempel selama-lamanya. Ketika itu sudah menjadi persepsi konsumen, kita nulis misalnya produk apa ya? Ada Daihatsu dulu, produk Daihatsu di Jepang namanya Daihatsu Bigo, BEGO. Itu tidak akan mungkin dijual di Indonesia karena bunyinya bego di sini. Daihatsu Bego itu tidak akan mungkin dijual di sini. Itu branding. Itu branding seperti itu. Di Filipina tidak ada namanya Mitsubishi Pajero, itu tidak ada. Mitsubishi Pajero nggak ada namanya Mitsubishi Pajero. Di sana adanya Mitsubishi Montero. Karena Pajero di dalam bahasa Spanyol itu artinya nggak sopan. Sehingga dari nama aja itu sudah problem. Kita nggak bisa asal milih nama. Asal milih nama untuk produk kita, itu ada hal yang tidak mungkin kita asal milih nama. Itu harus dipertimbangkan dalam-dalam, masak-masak. Dan ketika sudah menempel di produk kita, akan menempel selama-lamanya. Dan ketika konsumen sudah punya persepsi terhadap itu, dia akan menganggap itu selama-lamanya seperti itu. Artinya itu juga menjadi bagian dari kita memilih nama produk kita atau brand kita. Gitu mungkin kita pembahasannya agak spesifik nih. Ya gitu, saya kembalikan lagi pada Kadila. Iya, siap Coach. Tapi intinya kebalikan dari hal itu juga bisa terjadi ya Coach. Ketika branding kita berhasil, sampai kapanpun air minum mineral disebutnya beli aqua.
Padahal yang dibeli Iya, adalah asis. betul Seperti sekali. itu kali Coach ya. Itu habis minum cari apa? Teh botol, tapi yang dibeli teh pucuk. Begitu kali ya Coach. Itu kebanyakan dari yang Nah, Coach sampaikan. Begitu Coach. betul. Iya. Iya. Oke, jadi mari teman-teman pandai-pandai kita membuat branding sehingga semua merasakan branding kita itu langsung nancep di hati gitu ya, seperti itu mungkin Coach. Izin Coach, mungkin teman-teman Kang Zaki, Kang Didit, Kang Batman mungkin ada yang ingin disampaikan sebelum mungkin space kita akhiri. Izin, ada yang mau disampaikan sebelum itu? Silahkan, the stage is yours. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan Kang Batman. Mohon izin ya Coach, ini mungkin sekedar apa namanya saran mungkin ya, mudah-mudahan bisa diterima. Bagaimana jika komunitas ini bisa dikelola menjadi sebuah kekuatan ekonomi UMKM, misalkan saja diarahkan pada sebuah kooperasi manajemen bisnis UMKM yang juga di dalamnya termasuk juga apa penyusunan modal ya, penghimpunan modal dari UMKM untuk UMKM, terus dikelola secara profesional oleh manajemen yang mungkin yang pastinya Coach Adwin yang bidangnya ya, dan beberapa member juga mungkin yang punya kualifikasi yang mumpuni gitu. Jadi walaupun kecil tapi dikelola secara profesional dari kita, oleh kita, untuk kita. Bisakah gitu misalkan mimpi itu jadi kenyataan? Jadi kita jangan selalu mengharapkan uluran tangan investor, pemerintah. Kita coba berdikari gitu di kaki kita sendiri. Walaupun dengan dana-dana kecil kalau dikumpulkan itu banyak. Dan itu bisa dialokasikan untuk permodalan UMKM yang potensial dulu. Gitu. Jadi sampel project buat yang lainnya. Nah demikian aja, mudah-mudahan bisa diterima. Terima kasih Coach. Ya, sama-sama. Mungkin Coach nanti akan menimpali, tapi intinya ingin saya tambahkan sedikit mungkin Kang Batman sebagai informasi. Begitu juga untuk sahabat-sahabat di bawah, mungkin silahkan bergabung dengan kami di grup Telegram kami. Ada di bio saya Kang Batman, ada 2, yaitu Indonesia Trade Desk, di mana kita di situ ada 999 anggota semua dari UMKM, dan kita sering membahas hal-hal seperti itu secara internal di sana. Juga ada satu lagi Biz Matching Community, ada 2, jadi silakan Kang Batman klik linknya dan silahkan join. Nanti itu kita setiap malam nih Kang Didit yang di sebelah saya ini sampai shift 3 mereka ngobrol segala macam tentang sharing segala macam sehingga kita ini semakin kuat, dan insya Allah segala sesuatu bisa saja terjadi ketika mungkin komunitas ini menjadi saling menguatkan. Kang Batman dipersilahkan mungkin insya Allah Udah gabung sih. sudah gabung, silakan gabung di video chatnya Kang Batman. Kadang-kadang Kang Didit ini rajin sekali bikin video chat setiap malam. Gabung saja dan langsung berbincang-bincang di sana gitu. Silakan. Coach, ada yang ingin ditambahkan Coach? Silakan Coach. Baik, terima kasih. Memang ke arah koperasi memang sudah jadi cita-cita kita ya. Tapi cuma ini harus sekali lagi teman-teman, saya minta berhati-hati sekali. Bisnis itu banyak hati-hatinya ya. Ibarat kita bertakwa itu kan juga sama kan, banyak jebakannya gitu. Berbisnis juga begitu. Kita harus hati-hati. Niat untuk membangun koperasi itu tentu bagus, tetapi saya tidak menyarankan kita bikin koperasi dulu baru cari bisnisnya. Itu cara yang saya pribadi ya, ini secara subjektif sebenarnya. Secara pribadi saya tidak menyarankan. Jadi cara membuat koperasi, kita harus tahu dulu bahwa koperasi itu memang yang paling tagline dari koperasi adalah dari kita, oleh kita, untuk kita. Itu luar biasa, itu sangat
bagus sekali, itu adalah Soko Guru perekonomian nasional ya, bahkan itu menjadi filosofi perekonomian nasional yang digagas bahkan oleh Bung Hatta. Itu luar biasa, dan sampai hari ini kami masih mimpi-mimpi untuk membangun sebuah model koperasi yang ideal seperti itu. Cuma tadi jangan bikin koperasinya dulu baru kita mencari bentuk usahanya, terbalik ya. Kita bikin bentuk usahanya yang ideal dulu, kalau bisa usahanya jalan dulu tanpa koperasinya. Usahanya sudah jalan, sudah kelihatan kayaknya bakal ini menguntungkan, bagus, dilakukan oleh 1-2 orang atau 3 orang yang punya komitmen kuat sekali untuk membangun usaha yang kuat. Ini sudah terjamin ya, sudah bagus semuanya dari segala sisinya, dan dia punya kapabilitas, punya kemampuan untuk mengelola sebuah usaha. 2-3 orang, paling banyak ya 5-7 orang lah. Itu kita sudah sepakat dengan bentuk usahanya sudah bagus, menguntungkan, kira-kira bisa bertahan jangka panjang, baru bikin koperasinya. Baru kita mengumpulkan modalnya. Kalau kita mengumpulkan modal dulu, kemudian kita baru cari-cari ide usahanya. Ya, saya sudah berkali-kali melakukan, bukan berkali-kali sih ya, yang saya terlibat langsung sudah 2 kali, dimana hasilnya tidak sebagus yang kami harapkan ketika kita membangun 2 koperasi tersebut. Jadi ketika kita usahanya sudah berjalan baru dikoperasikan, itu kemungkinan besar koperasinya akan bisa bagus, dan baru kita menggalang kemampuan kita sendiri untuk kemudian menghidupkan produk-produk yang lain. Sudah berhasil di satu baru merambah yang lain. Kayak tadi misalnya ada kebutuhan dari seperti Bang Sandi ya. Ini produknya sudah bagus seperti ini, sudah berinvestasi, sudah buat pergudangan dan lain-lain. Itu sebenarnya bisa ditopang. Ya, kalau saya misalnya orang koperasi, Bang Sandi mau nggak dikoperasikan? Mau misalnya. Ya sudah, butuh modal berapa, sekian, kepemilikannya jadi dimiliki bersama 50% dari orang-orang koperasi, 50% Bang Sandi. Yuk kita ganti brandnya, yuk kita bikin produk baru lagi. Itu pemikiran saya sebagai yang simpel-simpel aja, kita bisnis simpel-simpel aja. Oke, sudah punya marketnya, sudah. Marketnya bisa dikembangkan lagi, oh bisa. Ini market hijrah, market teman-teman yang produk halal muslim ini masih banyak sekali. Dengan adanya anggota koperasi, kita bisa punya network untuk distribusi jauh lebih luas lagi. Itu baru bisnis namanya. Gitu mungkin itu ini sekadar ide-ide, sepintas ide aja gitu. Begitu. Apa mungkin. sudah ada yang berjalan proyek rintisannya, proyek bisnis rintisannya yang masih di atas kertas ya, kita masih coret-coret, kita lagi lihat mana kira-kira yang berpotensi untuk dikerjakan bersama. Jadi untuk dikerjakan bersama, bisa jadi misalnya, Pak, ini ada bisnis menguntungkan apa nih, jual beli saham, waduh repot juga, ini menguntungkan, kita skip dulu. Ada proyek lagi apa, misalnya tambang emas gimana, gini lama segala macam. Kalau emasnya udah jadi, siapa yang mau beli ya, kita belinya cuma 10.000 20.000, susah juga kan. Nah, kita cari yang kira-kira produk yang semua membernya bisa menikmati dan semua membernya ikut memiliki. Nah, itu koperasi yang ideal, bisa jadi seperti itu gitu. Kita sedang mencari formatnya, gitu Bang. Iya. Oke. Iya. Itu kita tunggu ya. Silakan Kang Zaki, silakan. Saya menanggapi ya, karena saya bukan ahlinya, cuman saya akan memberikan contoh tentang koperasi ya, tentang koperasi yang almarhum bapak saya bangun dari tahun 84 sampai sekarang masih bertahan. Itu usianya mungkin udah berapa ya, 21 tahun tambah 16 tahun berarti 36 tahun. Itu dirintis dari dari modal mereka sendiri. Modal apa? Modal tenaga. Modal tenaga, menggarap sawah. Sawah itu belum dicetaklah oleh anggota. Setelah anggota mencetak jadi sawah, digarap itu dengan catatan setelah
3 tahun sawah itu dikembalikan ke pemiliknya. Nah, modalnya dari situ dibangun dari mulai benar-benar nol tenaga, dari cuman modal tenaga, membesar tahun 2018 kemarin yang saya tahu gitu ya. Per anggota itu karena tersisa cuman 14 orang, per anggota itu kebagian dibagi, hasilnya itu 10 ton per anggota. Sisa dari pembagian itu sekarang masih punya kas sebesar 75 ton sekian. Itu berupa padi. Nah, terkait dengan pertanyaan siapa dari Kang Batman ya, Kang Batman, kalau boleh ya Coach, mohon izin ini. Kita membuka ya, silakan. Kita lagi membangun sebuah komunitas ya. Saya belum berani berbicara koperasi. Kita lagi membangun sebuah komunitas yang diawali dari yang namanya Kopdar ya. Kita adakan Kopdar dari alumni LDS dulu, namanya LDS ya, bukan SUB ya Teh Adila ya. Dari alumni LDS, dari komunitas itu, dari alumni LDS ya, free class itu kita adakan Kopdar. Kemarin itu dihadiri mungkin kurang lebih sekitar 15 orang. Nah, dari Kopdar itu ada ide dari Coach Edwin. Kita akan bikin produk. Nah, produk ini untuk siapa? Ya, untuk semua anggota komunitas. Walaupun itu bentuk struktur keanggotaannya belum jelas. Cuman kita lagi membangun. Ya, mudah-mudahan produk yang akan diproduksi oleh komunitas ini bisa diterima oleh masyarakat, komunitas mendapatkan manfaatnya. Ke depan keinginan dari semua anggota akan terbentuklah koperasi. Itu pun kalau memungkinkan. Nah, buat teman-teman di sini yang mungkin ingin gabung dalam komunitas, silahkan. Itu ada linknya di Teh Adila ya Teh ya. Ada linknya di bio saya. Di bio-nya Teh Adila, silahkan gabung di Telegram. Kita ngobrol, kita bangun komunitas. Siapa tahu dengan komunitas itu nanti kita akan menjadi besar. Segala sesuatu yang besar itu diawali dari yang kecil. Kalau kita kalau kita bermodalkan besar ya, saya wallahu alam tidak tahu karena saya dari kecil gitu ya. Usaha itu dari kecil ya. Saya yakin dengan dari kecil itu seperti lidi lah. Satu buah lidi tidak bisa untuk membersihkan sampah. Tapi kalau lidi itu bersatu, itu akan bermanfaat untuk kita. Mungkin seperti itu aja Teh Adila, Coach Edwin, terima kasih atas waktunya. Barakallah jazakallah khair. Sebagai tambahan mungkin izin Coach, komunitas yang kebetulan ada kami bangun ini tidak tertutup untuk siapapun, dipersilahkan bagi siapapun yang memiliki bisnis, yang ingin memulai bisnis, pemerhati ataupun siapapun, dipersilahkan untuk bergabung. Kami tidak menutup untuk siapapun yang ingin bergabung. Malah Coach ini mengajarkan ke kami, mengarahkan ke kami untuk banyak-banyak membuat komunitas. Karena dengan komunitas ini kita akan terus bertumbuh seperti itu ya Coach. Silakan sekali lagi kepada sahabat-sahabat di bawah yang ingin bergabung bersama komunitas kami. Insya Allah banyak manfaat, mudah-mudahan kita terus bertumbuh. Ada di linknya di bio saya, ada 2 komunitas. Yang satu adalah izin Coach Biz Matching Community, yang satunya lagi adalah Indonesian Trade Desk. Silakan pilih dua-duanya pun silakan. Kami alhamdulillah di sana teman-teman ini sangat luar biasa. Tidak hanya share produk saja, tapi kami sering membuat video chat. Kalau di Telegram itu kita bisa video chat seperti Zoom meeting sehingga teman-teman bisa men-share screen tentang produknya.
dan Kang Didit Parodi Hati ini adalah kuncen di sana dengan Mbak Tina dan Kang Oner yang setiap hari kalau ada waktu mereka membuka video chat, dan insya Allah kalau Coach Adin sedang ada waktu beliau ada dan kita bisa berdiskusi di sana. Begitu kali Coach mengenai komunitas. Coach izin sudah hampir Ya. jam 10, bagaimana? Mungkin kita Oh, akan iya, kadang-kadang asik juga ya Coach. Mudah-mudahan sahabat-sahabat terpuaskan untuk materi malam ini. Tren 2022 dan peluang yang ada di depan mata kita. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih telah bergabung bersama kami dari awal. Coach, sebagai penutup dipersilakan meresume pertemuan kita hari ini. Coach, the stage is yours. Baik, alhamdulillah malam ini kita membahas tentang tren 2022. Tentu teman-teman juga bisa browsing, bisa kemudian melihat tren 2022 ini, mencari informasi di luar lagi seperti apa sih yang itu, apa kemudian apa implikasinya dengan bisnis kita hari ini, apa implikasinya dengan keinginan kita, saya mau punya bisnis begini, saya mau punya bisnis begitu. Kemudian kita melihat trennya 2022, apakah kemudian bisa akan mempengaruhi bisnis kita, atau kemudian kita bisa mengambil keputusan berdasarkan tren 2022 tersebut. Nah, jadi dengan begitu kita mampu melihat yang disebut sebagai peluang, ya, sebagai peluang. Tadi misalnya bahwa sekarang digital marketing itu menjadi penting, ya, digital marketing. Jangan pernah menganggap remeh tentang digital marketing. Karena kenapa? Karena sekarang teman-teman semua mendengar saya secara digital. Kita detik ini sedang berinteraksi secara digital. Yang paling mudah adalah peluang 2022. Saya punya keyakinan ya bahwa hampir bisa jadi mayoritas, lebih dari 50% peluang penjualan kita, profit kita, dan cash flow kita, peningkatan aset kita, itu secara 60% dipengaruhi oleh perilaku kita di dunia digital. Bagaimana kita berjualan, bagaimana kita memperkenalkan diri sebagai personal branding, bagaimana kita menceritakan tentang latar belakang bisnis kita, visi misi kita, dan seterusnya lewat platform digital. Karena yang melihat kita adalah secara mayoritas yang punya pengaruh dan punya influencing tinggi adalah Gen Z atau generasi Z, di mana lahir tahun 2000 ke atas, dan generasi milenial yang lahir antara tahun 80 sampai tahun 2000. Atau istilah lainnya adalah Gen Y, generasi Y, ya. Kalau saya masuk Gen X, generasi X, yang lahir antara tahun 65 sampai menjelang tahun 1980. Nah, itu mereka adalah para pengambil keputusan, mereka adalah para influencer yang dominan, lagi-lagi dominan untuk mengambil keputusan. Yang berikutnya adalah ini sebagai rangkuman lagi ya, bahwa kita melihat peluang 2022 adalah banyaknya produk impor. Bisa jadi kita jualan produk impor tersebut, ya. Tapi alangkah baiknya kita yang memproduksi sendiri sini, atau kita mengambil produk dalam negeri untuk menjadi substitusi atau pengganti produk impor tersebut. Yang berikutnya adalah di mana ada situasi, ada tahap di mana berlimpah produk-produk dari hulu dari para petani dan sebagainya, khususnya di dunia pertanian, yaitu mereka berlimpah produk-produk dalam negeri, berlimpah produk-produk hasil produksi hasil bumi, yang dimana kita tidak mampu menjualnya karena saat itu harganya sedang rendah-rendah-rendahnya. Nah, kita harusnya melihat itu pula sebagai peluang, ya. Sebagai peluang. Begitu juga harga properti sekarang juga, harga properti juga melemah. Di saat yang bersamaan
kepemilikan uang cash atau kepemilikan uang cash juga rendah sekali. Nah, bisa jadi ini peluang bagi para investor, ternyata ya banyak investor yang masuk ke dalam properti malah gitu, supaya lagi-lagi mengamankan aset mereka. Nah, ini kemudian kita bisa lihat lagi dengan peluang-peluang yang lain, dan tadi bahwa perhatikan, kesimpulannya adalah perhatikan perilaku transaksi dari masyarakat. Ya, perilaku transaksi, apa yang menjadi trending, apa yang banyak di mana terjadi peredaran uang yang besar, disitulah peluang. Ya, 2020 dan 2021 sudah menjadi pelajaran, selesai. Ya, sekarang 2022 kita harus punya strategi baru, harus punya target-target baru, output baru, bagaimana kita merancang output yang baru sehingga proses dan inputnya itu tidak salah arah. Ya, karena proses itu tidak banyak, kita sudah capek-capek, pikiran, waktu, tenaga itu proses. Ya, pikiran, waktu, tenaga. Tetapi ketika input itu semakin langka lagi, uang cuma segitu-gitunya, modal kita cuma segitu-gitunya, input sebagai input, jangan sampai salah, karena itu adalah satu-satunya milik kita yang berharga. Baik, mungkin gitu, mungkin Kak Dila, terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga kita ketemu lagi di waktu yang lain, insya Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan merdeka.